Rumah Premium Kopi. Kembali bersama saya, Kak San. Ini khusus acara malam minggu. Di sini bakal ada acara yang kita tunggu dengan ngobrol bareng Kak San. Kebetulan profesinya saya itu adalah psikolog. Biasanya kan kalau orang mau ketemu psikolog itu susah, ya. Selain bayarannya per jam dan agak jeng-jeng, itu juga susah sih ketemunya, apalagi zaman-zaman PSBB kayak sekarang ya. Tapi kalau di sini jadwalnya susah ya. Jadwalnya susah. Padet. Ya. Tapi kalau di sini insya Allah kita akan bisa ketemu, kita bisa saling interaksi, kita bisa ngobrol setiap malam minggu bareng saya, Kak San, dan teman-teman saya. Jadi akan ada Miss Yeni, akan ada Bang Hil, dan yang lain-lain setiap malam minggu. Nah, minggu lalu kan kita udah mulai tuh. Minggu lalu kita cek ombak ya. Iya, minggu lalu cek ombak, tengok antusiasme dari pengunjung ya Kak ya. Iya. Jadi sebenarnya kita itu lebih pengen misinya kita itu pengen supaya orang lebih mengerti banyak hal seputar psikologi, tapi nggak yang susah-susah gitu loh. Karena biasanya orang kalau udah ngomongin psikologi itu susah gitu, jelimet gitu. Nah, kita akan ngebahasnya sesantai mungkin supaya gimana kamu bisa ngerti, kamu punya pemahaman tentang suatu konsep, tapi dengan cara yang sesederhana mana mungkin gitu. Nah, kalau malam ini topiknya kita itu teman tapi racun, ya. Kayak tadi udah dibilang sama mbaknya, gitu tadi yang bersuara merdu tadi, bahasa Jawanya toxic friendship, gitu kan. Teman tapi racun. Kita pengen ngebahas itu fenomenanya gimana tuh misi ini. Jadi kalau teman tapi racun, mungkin kita bingung ya, apa sih teman tapi kok racun? Nah, bahkan mungkin kita nggak sadar ini teman yang seperti apa nih yang jadi racun di hidupnya kita. Nah, kebanyakan biasanya kasusnya itu tidak kita sadari karena kita merasa kita temenan. Nah, gimana ini? Dia temanku tapi kok meracuni hidupku. Nah, tipe-tipe teman yang masuk kategori teman beracun adalah salah satunya teman yang memberikan dampak negatif di hidup kita. Jadi itu harus ada dampak negatifnya? Ya, jadi kalau kita merasa biasanya teman adalah orang yang memberikan dampak positif, yang mendukung kita, teman yang beracun adalah teman yang memberikan dampak negatif. Bagaimana dampak negatifnya? Salah satunya adalah dia itu menjatuhkan harga diri kita. Jadi harganya gimana ini? Ini harga 20.000, harga 50.000, gimana nih? Harga diri itu yang gimana tuh misi ini? Jadi misalnya kayak gini, kita datang ke kafe bareng teman kita. Teman kita ini mengkritik apa yang kita pakai. Kamu gak bisa pergi ke kafe bareng kami karena pakaian kamu seperti ini. Kayak gini nggak bisa gitu ya. Nah, itu salah satunya kan dampak negatifnya, dia menjatuhkan, mungkin kata sederhananya mental kita ya. Jadi down lah, kalau orang Medan bilangnya jadi down lah deh. Kayak gitu. Jadi itu sih mungkin kita nggak sadar, mungkin kita merasa bercanda atau bilang kita yang sederhana yang sering kita lakukan misalnya gini, gendut kali lah kau. Ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya dijawab, kok ngomong kayak gitu, kok baper, gitu. Kau kok baper kali gitu ya. Iya, cengeng kali kau, cuma dibilang gitu aja langsung kau sedih, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kita nggak sadar ya Kak ya, fenomenanya ya mungkin itu yang paling sering kita temui dari bercandaan kayaknya gitu ya. Jadi kalau menurut om-om dan mbak-mbak yang ahli di sana, toxic friendship itu adalah hubungan persahabatan yang tidak sehat, ya. Bukan orangnya yang tidak sehat, tapi hubungannya yang tidak sehat. Apa sih tanda-tanda hubungan yang tidak sehat? Tanda-tanda hubungan tidak sehat itu salah satunya adalah dominasi, ya. Dominasi itu artinya apa? Kita selalu mendominasi ombak dari pertemanan atau arah dari pertemanannya kita. Misalnya, ayo kita ngumpul di kafe gitu kan. Misalnya yang satu bilang, oh ya udah ayo kita nongkrongnya di ini aja, rumah Premium Kopi gitu. Kampung kali, nggak mau aku di situ. Pilihanmu itu rendah kali. Kalau aku tuh biasanya kalau nongkrong itu di sana gitu misalnya. Nah itu salah satu contohnya mendominasi. Jadi setiap kali kita lempar ide gitu kan, misalnya kita ngobrol nih, kita bikin ini yuk, kita bikin ini. Enggak lah, nggak
Patahin gitu iya, ya, langsung kayak. dipatahin. Kalau ngomong apa dipatahin. Itu dominasi. Yang kedua, karakteristik lain dari teman tapi racun ini? Gitu. Yang kedua adalah adanya yang kita sebut kalau bahasa Jawa jealousy, Iya. cemburu nggak jelas, gitu kan? Jadi sebenarnya dia melihat temennya itu pakai makeup, cakep, tapi jatuh-jatuhnya gini, ih kok menor kali lah, kemana-mana pun cuma mau ke kafe aja pun kok sibuk kali bermakeup. Iya. Padahal sebenarnya karena dia nggak bisa, Iya. gitu kan? Atau misalnya Temennya lebih pintar gitu ya, iya. tapi dia nggak mau ngakuin bahwasanya temannya itu memang lebih pintar. Dia tuh cuma bilang, ih kayak gini aja bangga, padahal ya memang seharusnya kalau teman yang baik itu tuh ya teman aku pintar, Support. pintar kali kau ya. Nah kalau belajar lah orang-orang gitu ya, ayo kita ajarin aku lah. nah kalau toksik, orang-orang yang toksik ini ih gitu aja bangga. Jadi dia itu meskipun teman, ya itu tadi karena ada jealousy, dia tuh jadi kayak dia menganggap temannya itu rival, orang yang lebih pintar dari dia di dalam grupnya itu dianggap saingan dia, bukan seseorang yang bisa dijadiin mungkin ayo kita diskusi bareng, mungkin seperti itu ya kayak. Iya, benar. Nah, apalagi tuh selain itu tuh apa? Posesif. Ya. Ya, ciri-ciri lainnya itu adalah posesif. Jadi misalnya gini, bisa nggak kita malam minggu ini kita ngumpul di mana? Aduh, aku nggak bisa, aku ada acara keluarga, gitu kan? Ya udahlah, kalau kau nggak bisa pergi malam minggu itu udah kau nggak usah datang lagi, lain kali kami nggak usah ikut-ikut lah, gitu. Kau pergi di sana sama keluargamu, gitu. Atau misalnya, kita mau liburan nih ke Brastagi, oh aku nggak bisa, aku masih harus nyelesain skripsiku, udah mau bimbingan nih, kayak gitu kan? Kok sibuk kali ya sih bimbingan aja, ya udahlah lain kali nggak usah diajak, gitu. Atau Ya, bisa jadi yang lain lagi kak, misalnya ya karena yang posesif itu tadi ya, jadi kita itu bukan, maksud saya bukan kita, tapi orang yang toksik, dia itu tidak akan mengizinkan temannya berteman dengan orang lain. Bener. Karena apa? Karena dia merasa, ngapain sih kau temenan sama dia? Gitu. Kalau kau temenan sama dia, ya udah nggak usah di geng kami aja. iya. Nah itu sederhananya seperti itu. Bener. Mungkin nggak disadari ya kak ya, karena Nggak kita disadari. merasa ya sehari-harinya udah begitu gitu ya kak. Iya. Apalagi kak kayak Ada beberapa banyak sih, ada manipulasi. Jadi contohnya kayak gini. Dia misalnya nih, saya tuh dari tadi ngasih contoh sama yang di sini nih, karena kelihatannya mereka asik gitu kan, ngerjain apa gitu dari sore tuh asik gitu loh, asik kan? Nah kayak gitu, mungkin itu jenis yang healthy friendship, ya healthy friendship mereka ini sepertinya, bukan toxic, mudah-mudahan. Gitu. Jadi kalau yang manipulasi tuh gini, dia ada tugas nih, dia nggak bisa ngerjain, terus dia bilang, bantuin aku ngerjain tugas ini, tapi aku belum siap tugasku. Kau kalau nggak bisa bantuin aku ya udahlah, aku cari yang lain aja. Kayak gitu, dimanipulasi, ya kan? Apa-apa dimanipulasi, misalnya, bisa nggak jemput aku mau keluar kemana gitu? Aduh, aku nggak bisa, pulangnya tapi bisa kok sama aku. Ya udah nggak usah sekalian pergi. Jadi ya dimanipulasi. Buat temennya itu merasa bersalah ya kak ya. Iya. Itu istilah orang di seberang sana bisa juga emotional blackmail gitu loh. Ya kan? Nah, apalagi selain itu Drama queen. Selain itu drama queen juga bisa. Bener. Drama. Jadi ya itu orang-orang yang toksik itu suka mendramatisir sesuatu. Betul sekali. Nah itu kita perlu cek tuh, ada nggak mungkin orang-orang di lingkungan pertemanan kita yang suka mendramatisir sesuatu, padahal misalnya gini, dia ini udah diajak tapi ternyata dia nggak bisa. Nah ketika kita pergi sendiri sama teman-teman lain, nah udah nih mulai dramanya. Jadi gitu. Jadi gitu. Aku ditinggal. Ya, aku nggak ikut. Kamu lebih seneng sama dia. Oh ya udah. Nah kayak gitu. Jadi itu juga masuknya ke toksik, karena ya emosional kita kan namanya apa ya, dirusak ya. Iya, dirusak. Tapi sebenarnya tema utamanya itu gini. Itu bisa aja pola-pola pertemanan ya. Karena kan kita juga melihat rentang usia. Ya. Semakin dewasa seseorang akan sebenarnya seharusnya karakter-karakter seperti ini semakin turun gitu ya. Tapi kalau yang kita sebut-sebutin tadi, sebenarnya kalau di usia remaja itu memang warnanya seperti itu gitu kan. Tapi ada ciri khas utama dari toxic friendship ini adalah
tarik menariknya itu begitu kuat gitu loh. Kita udah ngerasa nggak senang nih. Salah satu yang katakanlah yang jadi samsatnya, yang jadi bahan untuk dipukulin terus, itu udah ngerasa nggak nyaman. Tapi dia nggak bisa melepaskan atau meninggalkan hubungan pertemanan itu. Karena ada orang kalau misalnya dia terus-terusan tuh dibikin, istilahnya orang Medan dibikin down gitu lah, di down gitu kan. Maksudnya kalau apa dipatahin, ya udah aku nggak usah teman sama kau, nggak usah gitu ya kan. Itu berarti dia tidak berada di toxic friendship. Tapi ketika dia ngerasa ini nggak enak, aku nggak suka, aku nggak tahan, tapi nggak berani keluar, aku nggak berani keluar juga, aku ngerasa nggak berani juga harus ninggalin dia. Aku ngerasa kayaknya cuma aku yang bisa ngertiin dia. Dia emang kayak gitu orangnya, tapi sebenarnya baik. Jadi ada istilah kerennya itu justifikasi. Dia terus-terusan melakukan pembenaran akan kesalahan yang dibuat. Ada hubungan yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah tema utama dari segala sesuatu yang sifatnya toksik. Mereka tahu itu nggak nyaman, tapi nggak bisa keluar. Ditahan aja begitu, terus aja udah digebuk, iya nggak apa-apa lanjut, masih tahan, lanjut, gitu ya. Jadi ada itunya. Selagi itu nggak ada, itu belum bisa kita sebut sebagai toxic relationship, friendship atau yang lainnya, gitu ya. Nah, ini gimana nih misi ini? Kalau kita cek ombak dulu ke pengunjung kita, mana tahu ada yang mau curhat, mungkin ada pengalaman pernah di hubungan toksik atau masih, atau bingung, ya? Ya benar. Gimana nih kalau kita tanya-tanya dulu ya sama pengunjung di rumah kopi ya? Kita pulang kan? Ya, yuk.